Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020, akan dilaksanakan sidang perkara lanjutan atas nama terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker, terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan, dan terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini 21 Mei 2020 akan dilaksanakan sidang lanjutan yang mengadili perkara pidana tingkat pertama pada perkara pidana nomor 4/P.B 2020 Pengadilan Negeri Limboto atas nama terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker alias Tri, terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan alias Saile, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan alias Diki, dan terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu alias Ahyan. Segera dimulai. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Silakan bawa para terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa pertama atas nama Rahmat Ali alias Dongker Tri, silakan maju terlebih dahulu. Dari pernyataan saat saksi minggu lalu, apakah benar Anda yang melakukan tindakan penyerangan berencana? Iya, Yang Mulia. Pada kapan dan di mana Anda melakukannya? Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 2.30 WITA yang bertempat di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Lalu, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saat itu sekitar pukul 24.15 WITA, bermula ketika saya tiba di kos yang bertempat di Desa Mangutungo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, mendapatkan informasi bahwa adik saya yakni Saksi Ibrahim Ali alias Aim atau Lilis yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga saya merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap adik saya. Anda menyebut adik saudara saat itu menggunakan apa? Iya, saya menjemput adik saya dengan mengendarai motor. Sebelum menjemput adik Anda, apakah Anda sudah memastikan tempat adik Anda berada? Maka dari itu, saya menelepon adik saya. Ketika hubungan telepon tersambung, dia menyampaikan kepada saya bahwa ia telah dipukuli orang di depan puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Sehingga saat itu, saya bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput adik saya. Dan ketika tiba di depan puskesmas Telaga, melihat adik saya telah dipukuli oleh sekelompok orang, sehingga saya turun dari motornya dan berusaha melerai serta memohon agar jangan dipukuli. Lalu, para pihak korban yang menuntut mendengar permintaan Anda saat itu? Tidak, sampai dengan saya membawa adik menuju motor yang digunakan oleh saya, adik saya masih mendapatkan pukulan, sehingga saya membawanya dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kos saya. Setelah sampai kos, apa yang Anda lakukan terhadap adik Anda? Setelah tiba di kos, saya melihat kondisi adik saya mengalami luka-luka di bagian bibir, kepala. Hal itu membuat saya marah dan sakit hati. Bagaimana dengan teman-teman Anda yang terlibat? Saat itu, saya meminta bantuan melalui aplikasi grup WhatsApp yang bernama Lele dari handphone saya, dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam, di mana yang masuk sebagai anggota dalam grup WhatsApp tersebut. Di antaranya ada terdakwa 2 Saile, terdakwa 3 Vicky, terdakwa 4 Ahyar, dan saksi Fendi Una atau Ila. Mengenai pernyataan saksi Ibrahim alias Lilis, apa benar saudara sebelumnya sudah dilarang oleh saksi? Iya, benar. Mengapa Anda tidak menuruti larangan adik Anda? Saat itu saya benar-benar terhanyut dalam emosi. Jadi, saya tidak menghiraukan larangan adik saya. Saya pun pergi dengan terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 3 menemui terdakwa 2 di perlimaan Telaga. Namun ketika saya dan terdakwa 3 tiba di perlimaan Telaga, namun karena kawan-kawan yang lain belum datang,
Saya dan terdakwa 3 langsung menuju salah satu tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan ketika tiba di base camp, Saat itu Anda sudah membawa senjata? iya, saya masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang saya. Sedangkan terdakwa 3 tetap menunggu di atas motor. Saya dan terdakwa 3 juga menuju perempatan di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di komplek dealer Suzuki, Kota Gorontalo, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Tengah, setelah berkumpul keseluruhannya, saya juga kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik saya. Apa Anda langsung memulai serangan itu? Iya, saya dibonceng oleh terdakwa 3. Saat itu menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan saya. Saya juga langsung menembus ke arah korban yang sedang duduk di atas motor, namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban. Menurut penuntut saksi Faisal, ia terkena tebasan dari senjata yang Anda gunakan. Benarkah itu? Iya, saya kembali menebaskan samurai yang digenggam ke arah bagian punggung korban. Namun karena saksi tadi melihat korban dari belakang, sehingga senjata saya mengenai bagian punggung saksi. Ketika para saksi sudah melarikan diri, apakah benar saudara mengejarnya? Benar, saksi yang bernama Faisal Ashari lari menyelamatkan diri menuju ke arah puskesmas Telaga dan saya kejar. Apa Anda tahu bahwa korban meninggal akibat penyerangan tersebut? Iya, saya tahu hal itu karena teman saya yang menusuknya juga. Lantas, Anda dan teman-teman Anda pergi begitu saja ketika melihat korban tidak berdaya? Iya, Yang Mulia. Saya dan kawan-kawan menarik gas sepeda motor untuk melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Ya, cukup untuk pemeriksaan dan pertanyaan untuk Anda. Selanjutnya pemeriksaan terhadap terdakwa 2. Silakan terdakwa 2 maju ke depan. Iya, Yang Mulia. Apa benar Anda terdakwa 2 bernama lengkap Adnan Tangguda alias Adnan alias Sailor? Iya, Yang Mulia. Baik, kita mulai tahap pemeriksaan yang kedua. Saudara Adnan alias Sailor, apa benar Anda terlibat dalam insiden penyerangan ini? Iya, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa terlibat insiden tersebut? Saat itu saya buka grup WhatsApp yang bernama Lele dari handphone. Lalu terdakwa 1 meminta bantuan. Adik dari terdakwa 1 mengalami korban pengeroyokan. Anda menyetujui permintaan dari ajakan terdakwa 1? Iya, Yang Mulia. Saat itu terdakwa 1 menghubungi saya secara langsung melalui sambungan telepon, yang kebetulan saya juga bersama terdakwa 4 sedang minum minuman keras di tempat yang terletak di Kelurahan Dambe, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Apa Anda juga membawa senjata untuk melakukan aksi penyerangan? Iya, sebelum pergi melakukan aksi penyerangan, saya terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa senjata tajam. Anda pergi bersama dengan terdakwa 1? Tidak, saya langsung pergi menuju base camp untuk menemui terdakwa yang lain. Sampainya Anda di base camp, bagaimana kondisi yang terjadi saat itu? Saat itu pula, terdakwa 1 menghubungi saya untuk menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baitur Rahim untuk bersama-sama menuju terdakwa yang lain. Setelah berkumpulnya semua, kami pun bersama-sama menuju Desa Mongotalo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pada saat itu juga saya berboncengan dengan 4 terdakwa yang lain dengan mengendarai Honda Sonic warna hitam. Oke, dimengerti. Kembali ke senjata yang Anda gunakan, bisa Anda beritahu? Saya sudah membawa sebilah badik yang bergagang kayu yang sebelumnya. Apa Anda benar telah melakukan penusukan terhadap korban Rachel? Iya, Yang Mulia. Ceritakan dengan detail atas apa yang Anda perbuat terhadap korban. Saat penyerangan tiba, setelah terdakwa 1 menyerang duluan korban, para korban dan teman-teman melarikan diri. Setelah itu kami mengejar masing-masing dari korban tersebut. Apa saat itu korban mulai tidak berdaya atau masih bisa bertahan? Korban masih bisa bertahan untuk melarikan diri.
Setelah kejadian tersebut, Anda langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Iya benar, saya melarikan diri dan kami pun segera meninggalkan lokasi tersebut. Anda tahu bahwa korban Rachel sudah meninggal saat Anda melakukan penusukan? Iya yang mulia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Anda. Sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap dua terdakwa terakhir, apakah pihak penuntut umum ingin mengajukan keberatan? Yang mulia, Silahkan. terima kasih yang mulia. Pernyataan terdakwa 1. Ia diliputi rasa marah dan sakit hati. Apakah Anda benar melakukan penyerangan ini atas dasar sikap tersebut? Iya yang mulia. Untuk terdakwa kedua, mengapa Anda menyetujui untuk melakukan ajakan terdakwa pertama? Karena saya berteman dengan terdakwa 1 dan berniatan untuk membantu dia. Oke, dimengerti. Sekian majelis hakim untuk pertanyaan saya terhadap kedua terdakwa. Penasehat hukum, saudara memiliki pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Silakan, terdakwa 3 maju untuk memberikan pernyataannya. Iya yang mulia. Terdakwa 3 atas nama Yayan Una alias Yayan alias Vicky. Iya yang mulia. Benar, Anda terlibat dalam insiden penyerangan yang dilakukan pada Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Benar yang mulia. Saudara terlibat secara langsung dalam insiden itu. Iya. Anda mengenal terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara pribadi. Iya. Mereka teman saya yang mulia. Bagaimana Anda bisa terlibat dalam insiden itu? Berawal dari ajakan terdakwa 1 melalui grup WA yang mulia. Kebetulan saya berada di kos terdakwa 1. Jadi saya ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa 2 di pertigaan Telaga. Anda mengiyakan ajakan tersebut. Iya yang mulia. Dari pernyataan terdakwa 1, apa benar Anda berboncengan motor dengan terdakwa 1? Iya, benar yang mulia. Anda saat itu membawa senjata. Belum yang mulia. Yang membawa motor dan senjata itu baru terdakwa 1. Sedangkan saya hanya menunggu di motor. Setelah mengambil senjata, saudara dengan terdakwa 1 langsung pergi atau tetap di base camp? Kami berdua langsung pergi menuju perempatan di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, untuk menunggu kawan yang lain. Lalu, bagaimana Anda bisa menggunakan senjata saat itu, saat penyerangan terjadi? Ketika kami sudah kumpul semua, saya diberi sebilah parang yang berukuran 47 cm, bergagang kayu, oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya. Lalu parang tersebut saya selipkan di dalam jaket saya kenakan. Menurut penuturan saksi, benarkah Anda saat itu menghadang korban yang sedang melarikan diri? Iya benar, saat itu korban dan teman-temannya lari menyelamatkan diri, namun kami kejar. Saya mengejar korban yang terus berlari menuju arah puskesmas Telaga. Dan saat itu korban melewati saya. Saya langsung turun dari motor dan menebaskan sebilah parang yang saya genggam dengan tangan kanan, lalu mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas Telaga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, Anda langsung pergi? Ya, saya dan teman-teman yang lain melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Baik, terima kasih atas pernyataan Anda. Untuk pemeriksaan ini, silakan kembali ke tempat semula. Iya yang mulia. Selanjutnya, pemeriksaan terakhir terhadap terdakwa 4. Silakan maju ke depan. Terdakwa 4, benar atas nama Eko Firdaus alias Bayu alias Ahyar? Iya, yang mulia. Anda tahu bahwa Anda telah didakwa membantu melakukan pembunuhan berencana? Iya, tahu yang mulia. Anda terlibat langsung dalam insiden penyerangan tersebut? Iya, yang mulia. Ceritakan dengan jelas bagaimana Anda bisa terlibat. Sama seperti yang lain, saya juga mendapatkan pemberitahuan ajakan untuk melakukan aksi balas dendam melalui WA Group yang bernama Lele. Saat itu juga saya sedang berada di rumah terdakwa, sedang minum minuman keras. Terdakwa 2 yang ditelepon terdakwa 1 menyampaikan ke saya kalau adik dari terdakwa 1 mengalami pengeroyokan. Saat insiden berlangsung, apa Anda menyerang korban? Tidak yang mulia. Anda membawa senjata? Tidak, saya tidak membawa senjata yang mulia. Anda membawa motor sendiri ketika melakukan aksi balas dendam tersebut? Ya, saya membawa motor sendiri dan membonceng teman lain.
Apa Anda menggunakan sepeda motor Anda untuk menghentikan korban yang menyelamatkan diri waktu itu? Ya, benar Yang Mulia. Anda tahu bahwa setelah korban diserang oleh terdakwa, yang lain mengakibatkan korban meninggal di tempat? Ya, tahu Yang Mulia. Maka dari itu, saya dan kawan-kawan yang lain cepat-cepat meninggalkan lokasi kejadian. Baik, saya rasa sudah cukup pemeriksaan untuk Anda. Silahkan kembali ke tempat. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum, ada tanggapan untuk terdakwa? Saya rasa tidak, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apa ada tanggapan untuk para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, hari ini saya rasa sangat cukup mendengar dan menanggapi dari pemeriksaan keterangan terdakwa. Dikarenakan pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Menyusun surat tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari majelis hakim. Bagaimana penasihat hukum? Kami setuju majelis hakim. Baik, berdasarkan hasil musyawarah, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 2020 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadap terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi untuk tidak dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.